Halo guys, kali ini kita akan menelusuri bagaimana cara kerja covert narcissistic alias narsistik terselubung dalam mendapatkan loyalitas kamu. Nah, yang beginian nih kadang lebih bikin puyeng daripada overt narcissistic alias narsistik yang terang-terangan. Kalau overt narcissistic kan kelihatannya maunya jadi pusat perhatian, pengen dihormatin, suka ngatur, pokoknya gue yang paling bener, lu mesti ngikut. Yap, gampang kebaca. Nah, kalau covert narcissistic sama aja intinya, tapi beda style. Si covert narcissistic bisa tampil lembut, perhatian, suka menolong, dan kelihatan penuh empati. Bahkan bisa bikin kita mikir, wah, alhamdulillah gue ketemu orang yang sebaik ini. Padahal pelan-pelan tanpa kita sadari si covert narcissistic lagi narik kita masuk ke dalam lingkaran kendalinya. Overt narcissistic biasanya pingin kelihatan berkuasa. Tapi kalau covert narcissistic dia juga pingin berkuasa. Cuman gak mau ketahuan. So guys, ada 10 taktik yang digunakan si covert narcissistic untuk mendapatkan kesetiaan kamu. Yang pertama, kebaikan yang ternyata ada bondnya. Ini salah satu jurus yang sering bikin orang kejebak. Di awal, dia bisa jadi orang paling perhatian sedunia. Udah biar gue yang urus, lu lagi susah, sini gue bantu. Gue gak apa-apa ngalah, yang penting urusan lu lancar. Dikasih hadiah, dibantu, dipuji, ditemenin pas lagi susah. Kita pun mikir, wah ini mah orangnya tulus. Jarang-jarang nemu manusia kayak gini. Ternyata kebaikan yang dia lakukan, dia catat. Bukan dicatat di hati, tapi kayak jadi pembukuan. Tanggal sekian gue bantu dia. Gue pernah ngasih ini, itu. Gue udah berapa kali nolong dia. Nanti pas dia butuh sesuatu dan kita bilang gak bisa, keluar deh jurusnya. Setelah semua yang gue lakuin buat elo, masa beginian aja gak bisa? Nah, disitulah kita mulai merasa bersalah, mulai gak enakan, mulai merasa harus membalas, mulai takut nolak. Padahal dari awal dia gak pernah bilang kalau bantuan itu ada syaratnya. Kebaikan itu dia jadikan alat untuk mendapatkan kendali. Dia bukan memberi karena ikhlas. Dia memberi supaya suatu hari bisa menagih kita. Kemudian taktik yang kedua, kepedulian toksik. Yang ini juga licin. Dia bisa jadi pendengar terbaik. Saat kita lagi hancur, dia datang. Cerita aja sama gue mau ngerti. Lu bisa percaya sama gue. Kita merasa aman. Akhirnya kita buka semua. Ketakutan kita, kegagalan kita, masalah keluarga, bahkan rahasia pribadi. Sisi diri yang selama ini kita sembunyikan dari orang lain. Kita pikir akhirnya ada juga orang yang benar-benar ngerti gue. Tapi beberapa waktu kemudian, jeder. Informasi yang dulu kita kasih karena percaya malah dia pakai buat menyerang kita. Rahasia kita dia ceritain ke orang lain. Udah gitu cerita kita bisa dipelintir. Kelemahan kita bisa dilempar balik ketika sedang konflik. Yang tadinya dia bilang, gue cuman mau ngertiin keadaan elo. Terus dia memframing kita ke orang lain. Dia emang dari dulu sifatnya jelek begitu. Atau gue udah sering bantu dia, tapi dia memang gak pernah berubah. Jadi, si covert narcissistic bukan cuman mendengarkan. Dia bisa saja sedang mempelajari titik lemah kita. Dan ketika hubungan mulai bermasalah, informasi yang dulu kita kasih dengan penuh kepercayaan bisa berubah menjadi amunisi. Ternyata tempat yang kita kira aman
malah jadi tempat kita diserang. Kemudian taktik yang ketiga, menjadi si pahlawan yang nasibnya tragis. Ini juga sering bikin orang simpati. Si covert narsistik kadang suka cerita betapa banyaknya pengorbanan yang sudah dia lakukan. Gue udah bantu orang itu, gue udah ngorbanin waktu, gue udah kasih lebih dari yang seharusnya. Lalu ditutup dengan, tapi lihat, gue malah diperlakukan begini. Kita yang dengar omongan dia langsung ibah. Ya ampun, ternyata dia baik banget. Tapi orang-orang kok malah jahat sama dia? Kita jadi respect, kita kasihan. Kita pingin jadi orang yang akhirnya menghargai dia. Tapi setelah lama mengenal dia, kita mulai melihat ada yang gak beres. Ceritanya ternyata nggak lengkap. Ada bagian yang dilebih-lebihkan. Ada fakta yang sengaja nggak disebut. Bahkan bisa jadi konflik yang dia ceritakan ternyata juga ada hubungannya dengan perilaku dia sendiri. Tapi bagian itu hilang dari sinetron. Yang dia tampilkan cuman bagian ketika dia menjadi korban. Kenapa? Karena posisi sebagai orang yang paling banyak berkorban bisa mendatangkan simpati, perhatian, pembelaan, bahkan kekaguman, dan semua itu bisa menjadi pasokan emosional yang dia cari. Jadi guys, jangan deh kita cuman mendengarkan siapa yang paling sedih dalam cerita. Kadang yang paling keras bilang, gue korban. Belum tentu dia menceritakan seluruh ceritanya. Kemudian, taktik yang keempat, selalu jadi korban, semua orang jahat. Nah, ini jurus berikutnya. Setiap ada konflik, dia selalu punya posisi yang sama. Dia korban, orang lain pelakunya. Lihat tuh, orang itu jahat banget sama gue. Gue udah baik, kok dibales begini? Gak ada yang menghargai gue. Semua orang selalu nyalahin gue. Lama-lama kita percaya. Kita bela dia. Kita kasihan sama dia. Kita merasa dia memang selalu diperlakukan gak adil. Masalahnya, kalau kita mau lihat lebih dalam, bisa jadi ceritanya gak sesederhana itu. Ada fakta yang gak dia ceritain. Ada perilaku dia sendiri yang dia hilangkan dari cerita. Bahkan orang yang dia tuduh jahat mungkin sebenarnya cuman sedang membuat batasan yang sehat karena sudah capek menghadapi perilaku si covert narsistik ini. Tapi karena narasinya sudah dibangun dari awal, kita terlanjur berpihak dan disitulah manipulasi emosional bekerja. Dia tidak memaksa kita untuk membelanya, cukup memberi kita potongan puzzle yang sudah dia poles untuk bikin kita merasa kasihan. Dia tidak menuntut kita untuk setia, dia cukup membangun narasi yang lama-kelamaan akan membuat kita merasa bahwa hanya kita yang benar-benar memahami dirinya. Cukup bikin kita merasa bersalah kalau kita pergi. Jadi yang perlu kita ingat, berhadapan dengan covert narsistik bukan berarti kita harus mencurigai setiap orang yang baik, perhatian, atau yang pernah mengalami penderitaan. Yang perlu kita perhatikan adalah polanya. Apakah kebaikannya selalu punya tagihan? Apakah perhatiannya kemudian berubah menjadi alat untuk menyerang kita? Apakah rahasia yang kita ceritakan dia pakai untuk mengendalikan kita? Apakah dia selalu menjadi korban dan tidak pernah mau melihat kontribusinya sendiri dalam konflik? Kalau pola seperti itu terus berulang, kita perlu berhenti sejenak dan melihat hubungan tersebut dengan kepala dingin. Karena hubungan yang sehat gak bikin kita terus-menerus merasa punya utang. Gak bikin kita takut berkata tidak.
gak bikin kita merasa harus membayar kasih sayang. Ketika kita tahu bahwa seseorang ternyata tidak seperti yang kita kira, padahal kita sudah memberikan kepercayaan, rahasia, waktu, tenaga, dan hati kepada orang ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Kita bukan bodoh, kita cuman percaya dan berharap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Dan sayangnya, tidak semua orang yang datang ke hidup kita dengan niat yang sebersih itu. Kemudian, taktik yang kelima yaitu nyebarin cerita ke kamu, biar kamu ikutan benci sama musuhnya. Nah, ini nih permainan yang lumayan licik. Si narsistik terselubung alias covert narsistik bisa aja nyebarin cerita yang menyesatkan, bahkan kadang gak sesuai kenyataan tentang orang yang lagi dia anggap sebagai musuh. Tujuannya bukan cuman curhat, bukan sekedar gue lagi ada masalah sama si A. Kagak, dia lagi berusaha mengatur persepsi kamu supaya kamu jadi mikir, wah, si A ini emang orangnya bermasalah banget ya. Misalnya, si covert narsistik cerita kalau hubungan dia berantakan, atau dia lagi berantem sama teman kerja, atau proyeknya gagal. Bukannya cerita secara jujur dan ngaku, gue juga mungkin ada salah. Dia malah bikin narasi kalau dia korban, lalu dia mengkambing hitamkan orang lain sebagai penjahatnya. Dengan muka kalem, suara lembut, dan gaya kayak orang bijak lagi sharing pengalaman hidup. Dia bilang, gue tuh belajar banyak dari orang itu, ternyata dia serakah banget. Atau dia tuh kayaknya seneng cari ribut, entah kenapa. Setiap ada masalah, selalu ada pertengkaran, gitu katanya. Terus dia tambah bumbu penyedap, biar mempertajam stigma ke targetnya. Tahu nggak? Dia nggak pernah bisa nerima pendapat orang lain. Pantas aja susah punya teman dekat. Nah, yang bikin kita bingung adalah cara penyampaiannya. Nggak kelihatan kayak fitnah. Tenang, sopan, malah kadang bikin kita prihatin. Jadinya kamu mikir, oh ini orang cuman lagi cerita pengalaman buruk. Padahal pelan-pelan kamu lagi dicekokin sebuah narasi yang menjatuhkan karakter targetnya. Kamu bahkan bisa mulai membenci orang yang belum pernah kamu kenal. Di kepala kamu, si covert narsistik berusaha membentuk karakter targetnya. Si A itu egois, keras kepala, tukang ribut, manipulatif, pokoknya paket lengkap deh. Padahal semua itu cuman berdasarkan satu versi cerita dari si covert narsistik. Tapi lama-lama fakta mulai bocor. Kamu kebetulan ngobrol sama orang lain yang pernah berurusan sama si covert narsistik. Ceritanya kok beda ya? Jeng jeng jeng. Ternyata malah banyak yang bilang justru si covert narsistik yang sering bikin konflik. Dia yang gak tahan dikritik. Dia yang manipulatif. Dia yang serakah. Dan hubungan dia memang sering berantakan. Dari situ kamu pun berpikir, lah bentar, jangan-jangan dari tadi gue dikibulin. Yap, bisa jadi itu yang disebut proyeksi, yaitu sifat buruk yang sebenarnya ada dalam diri seseorang, malah dilempar ke orang lain. Jadi, ketika si covert narsistik bilang, hati-hati loh, si A manipulatif. Bisa jadi justru si covert narsistik yang manipulatif. Ketika dia bilang, si B susah nerima kritik. Bisa jadi dia sendiri yang alergi kritik. Ketika dia bilang, si C tukang nyari masalah. Bisa jadi
Ya dia sendiri yang suka nyari masalah, bikin drama satu season. Ironisnya, selama kamu percaya cerita si covert narcissistic, kamu otomatis jadi supply buat dia. Kamu kasih simpati, kamu bela dia, kamu kasih validasi. Misalnya kamu bilang, kasihan banget loh, pantes hidup lo susah, orang-orang di sekitar lo kayaknya emang jahat semua. Bisa aja dia dalam hati malah senyum. Nah, berhasil. Dia percaya cerita gue. Sekarang dia masih di pihak gue. Dia masih di pihak gue. Dapet deh semuanya. Perhatian, pembenaran, simpati, dukungan emosional, plus satu orang yang ikut memperkuat cerita versinya. Guys, kalau ada orang yang ceritanya selalu, gue korban, semua mantan gue toksik, teman-teman iri sama gue, rekan kerja gue jahat. Jangan buru-buru jadi tim pembela dia guys. Dengerin boleh, tapi tetap cek dan recheck. Tabayun guys. Larangan menelan mentah-mentah setiap informasi yang didengar sebelum melihat buktinya. Kemudian, taktik yang keenam yaitu kebaikan receh si covert narcissistic. Dibikin kayak prestasi Nobel. Yang ini lebih subtle. Si covert narcissistic melakukan sesuatu yang memang baik. Gak salah. Bantu orang, menyumbangkan makanan, merawat orang tua, selalu gercep membantu tetangga, dan sebagainya. Masalahnya bukan pada kebaikannya. Masalahnya adalah ketika kebaikan kecil tersebut dijadikan si covert narcissistic sebagai panggung buat membangun image. Lihat, yang lain pada malas, tapi gue selalu gercep membantu semua orang. Orang-orang selalu bisa mengandalkan gue. Misalnya, si covert narcissistic bilang, lo tahu nggak? Anak-anak sini tuh seneng banget main ke rumah gue. Katanya mereka paling betah di rumah gue. Mungkin karena gue selalu siapin banyak hal buat mereka. Di jalan aja, kalau ngeliat gue, tuh anak-anak langsung lari-lari nyamperin gue. Atau tadi gue anterin makanan buat tante gue yang udah lansia. Ya ampun, dia sampai terharu banget ngelihat gue datang. Sekilas mah biasa, tapi kalau diperhatiin ada sesuatu yang ganjil. Ceritanya seperti sedang menunggu tepuk tangan kamu. Kayak pas habis ngomong, dia berharap kamu bilang, ya ampun, lo tuh baik banget, dermawan banget. Padahal, hello, banyak orang yang juga tiap hari berbuat baik tanpa merasa perlu bikin konferensi pers. Banyak orang yang ngurus orang tua, bantu saudara, nolong tetangga, atau nengok lansia tanpa merasa perlu diumumin ke satu RT. Dan banyak orang yang memang melakukan kebaikan, ya karena memang mau berbuat baik, bukan karena lagi bangun personal branding. Sementara si covert narcissistic bisa menjadikan kebaikan kecil sebagai alat validasi untuk meninggikan citra dirinya sendiri. Cerita diperbesar, detail ditambah, dirangkai sedemikian rupa karena yang dicari si covert narcissistic adalah reaksi orang lain, pujian, kekaguman, pengakuan, validasi. Kemudian taktik yang ketujuh yaitu mulutnya doang yang jadi support system, tapi kehadirannya tidak. Nah, ini salah satu jurus covert narcissistic yang bikin orang bisa merasa bingung sendiri. Pas kamu lagi kena masalah, kerjaan bikin mau resign, atau keluarga lagi ribut, duit seret, atau mental lagi amburadul, si covert narcissistic bisa muncul dengan gaya paling perhatian sedunia. Kalau ada yang bisa gue bantu, bilang aja. Kapanpun kamu butuh, gue ada. Well, rasanya kayak akhirnya nemu manusia yang beneran peduli sama kita. Apalagi dia bisa dengerin cerita kamu,
panjang lebar, nanya detail, kelihatan antusias, bahkan seolah ikut merasakan penderitaan kamu. Kamu pun mikir, wah, ini orang ternyata sayang sama gue. Eits, jangan buru-buru menyimpulkan, karena masalah sebenarnya baru kelihatan ketika bantuan itu benar-benar dibutuhkan. Begitu kamu bilang, gue sekarang beneran butuh bantuan kamu. Ingat nggak, dulu kamu bilang bakal bantu aku, tiba-tiba si covert narcissistic loading. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat. Kalaupun muncul jawabannya, aduh, gue lagi sibuk banget. Kebetulan hari ini ada urusan. Nanti ya, minggu depan deh. Minggu depan berubah jadi bulan depan. Bulan depan berubah jadi, kemarin gue lupa. Dan akhirnya kamu sadar, dukungan yang dia kasih cuman eksis di alam verbal. Dia menawarkan harapan, tapi enggak menawarkan kehadiran. Dia menjanjikan pertolongan, tapi enggak pernah benar-benar menolong. Dalam pola narsistik terselubung, hal ini bisa berkaitan dengan image management. Mereka lebih sibuk membangun citra sebagai orang baik, perhatian, penuh empati, dan selalu siap menolong, daripada benar-benar melakukan tindakan yang membutuhkan empati dan pengorbanan. Karena buat si covert narsistik, terlihat peduli lebih penting daripada benar-benar peduli. Jadi, ketika semua masih sebatas ngobrol, dia bisa tampil sebagai pahlawan. Tapi, begitu situasinya membutuhkan waktu, tenaga, konsistensi, atau pengorbanan nyata, pahlawannya mendadak pindah server. Dan yang paling bikin sakit, bukan cuman karena dia nggak membantu. Yang bikin kecewa adalah kenyataan bahwa kamu sudah percaya pada kata-katanya. Kamu merasa punya seseorang untuk bersandar. Kamu membuka diri. Kamu berharap. Tapi ketika kamu benar-benar jatuh, tangan yang katanya siap menangkap kamu malah nggak ada. Jadi guys, jangan ukur kepedulian seseorang dari seberapa indah dia bicara saat kamu belum membutuhkan apa-apa. Ukurlah dari siapa yang tetap hadir, meskipun upaya membantu kamu itu mulai merepotkan dia. Karena omongan bisa gratis, tapi kehadiran membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi. Kemudian taktik yang kedelapan, penderitaannya dijadikan ATM simpati. Seorang covert narsistik bisa menggunakan cerita penderitaan, penyakit, kesialan, atau kemalangan untuk mendapatkan perhatian, simpati, dan energi emosional dari orang-orang di sekitarnya. Yang perlu diperhatikan adalah polanya. Pada narsistik terselubung, penderitaan kadang bukan cuman sesuatu yang mereka alami, tapi bisa berubah menjadi alat untuk mempertahankan perhatian dari orang lain. Misalnya, aduh badan gue udah gak kuat, gue tuh udah kerja keras banget, tapi gak ada yang ngerti gue. Gue udah berusaha segitunya, malah ditinggal. Sekarang semua bebannya gue tanggung sendiri. Kamu hibur dia, kamu dengerin dia, bahkan mungkin kamu bantu. Dan itu bukan berarti kamu bodoh. Itu berarti kamu punya empati. Masalahnya muncul ketika pola tersebut terus berulang. Setiap ketemu, ada penderitaan baru, ada penyakit baru, ada orang yang dianggap jahat, ada pengkhianatan baru, ada alasan baru kenapa hidupnya paling berat sedunia. Sampai akhirnya kamu mulai mikir, kok episode hidup dia nggak pernah tamat ya? Setiap kali kamu mau mengambil jarak, muncul lagi cerita yang bikin kamu merasa bersalah kalau nggak peduli. Karena mereka tahu satu hal, orang yang sedang merasa iba biasanya lebih mudah memberikan waktu, tenaga,
perhatian, bahkan pengampunan. Pola tersembunyinya kurang lebih, kalau gue terlihat paling menderita, orang bakal datang. Kalau mereka terus memberi energi ke gue tetap jadi pusat perhatian. Dan akhirnya siklusnya muter lagi. Yang bikin capek adalah bantuan kamu seolah gak pernah menghasilkan perubahan. Makanya orang-orang di sekitarnya akhirnya merasa emotionally drained. Awalnya kamu merasa jadi manusia baik karena bisa membantu. Lama-lama kamu merasa bersalah kalau nggak membantu. Kemudian kamu merasa lelah karena terus memberi. Dan akhirnya kamu sadar, gue bukan lagi nemenin orang susah. Gue kayak jadi customer service emosional dia, bahkan 24 jam kalau bisa. Orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan biasanya ingin keluar dari penderitaannya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, setelah gue kasih empati, apakah ada usaha dia untuk berubah? Atau gue cuman diminta terus-terusan jadi sumber perhatian? Guys, kalau empati kamu terus diminta si covert narsistik, sampai kamu merasa kelelahan dan malah mengabaikan kepentinganmu sendiri, itu bukan lagi hubungan yang saling menguatkan. Kemudian, taktik yang ke-9, pas ketahuan bohong, dia malah menyalahkan orang lain. Salah satu trik manipulasi si covert narsistik adalah, jika ketahuan bohong, bukannya ngaku, dia malah sibuk membahas kesalahan orang lain. Kamu tanya, kenapa dari awal nggak jujur? Harusnya jawabannya simpel, gue salah, maaf. Tapi kan seperti yang kita tahu, si narsistik paling anti minta maaf. Tapi yang keluar dari mulutnya malah, gue bukan mau bohong, gue cuman gak cerita karena orang itu gampang marah. Kalau gue jujur, masalahnya bakal lebih besar. Kedengarannya masuk akal, kamu pun mulai berpikir, jangan-jangan gue belum tahu cerita lengkapnya. Jangan-jangan orang itu memang bermasalah. Nah, disitulah pengalihannya bekerja. Awalnya, kenapa lo bohong? Tiba-tiba berubah menjadi, tapi orang itu emang problematik ya. Lah, kok sekarang kita malah sidang karakter orang ketiga? Padahal yang ketahuan bohong siapa? Dia. Secara psikologis, perhatian kamu diarahkan dari perilakunya menuju ke alasan dan kesalahan orang lain. Mungkin akhirnya kamu bertanya dalam hati, apa gue terlalu cepat menilai? Sementara dia lolos dari pertanyaan utama. Padahal faktanya tetap dia memilih untuk menyembunyikan sesuatu, tidak terbuka. Dan alasan yang terdengar masuk akal tidak otomatis menghapus tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan berkata, gue salah dan gue siap memperbaikinya. Bukannya bilang, gue sebenarnya orang baik, gue bohong karena keadaan. Karena kalau setiap kebohongan bisa dibenarkan dengan menyalahkan orang lain, lama-lama kamu bukan lagi sedang mencari kebenaran. Kamu sedang diarahkan si covert narsistik untuk meragukan diri kamu sendiri. Dan begitu fokus kamu hilang, akuntabilitasnya juga ikut menguap. Kemudian, taktik yang ke-10, si covert narsistik keluarin kartu trauma, biar kamu gak tega marah sama dia. Ketika perilakunya dipertanyakan, tiba-tiba si covert narsistik mengeluarkan cerita masa lalunya. Pernah dikhianati, punya masa kecil buruk, hubungan sebelumnya toksik, pernah gagal, pernah disakiti. Cerita itu bisa saja benar. Dan justru karena mungkin benar, kamu jadi ibah. Oh, pantas dia begini. Kasihan juga ya. Mungkin gue jangan terlalu keras sama dia. Masalahnya bukan pada traumanya. Masalah muncul ketika luka masa lalu si covert narsistik dia gunakan berulang kali untuk menghindari tanggung jawab
atas perilakunya sekarang. Kamu datang untuk membahas kenapa lo melakukan tindakan jahat itu ke gue. Tapi akhirnya malah mendengarkan dia cerita tentang mantannya, atau masa kecilnya, atau tentang pengkhianatan, atau semua luka hidupnya. Yang tadinya kamu mau minta pertanggungjawaban si covert narsistik, sekarang kamu mendadak berubah jadi konselor gratis buat dia. Kamu yang menghibur, kamu yang memahami, kamu yang memaklumi, kamu yang menurunkan standar. Sementara masalah awal nganggur di pojokan. Padahal ada perbedaan besar antara gue terluka, jadi gue sedang berusaha memperbaiki diri. Ini adalah proses penyembuhan. Bandingkan dengan gue terluka, jadi lo harus memaklumi apapun yang gue lakukan. Ini bisa jadi alat manipulasi. Trauma bisa menjelaskan perilaku seseorang, tapi trauma bukan izin untuk menyakiti orang lain. Kalau setiap kali kamu protes untuk membela diri dan meminta dia berubah, tapi dia mengeluarkan cerita sedih, lama-lama kamu merasa, kalau gue tegas berarti gue jahat. Akhirnya, kamu bukan cuman memahami perilakunya, kamu juga harus melawan rasa bersalah yang ditanamkan ke kepalamu. Sampai akhirnya, ya udah deh gue ngerti, terserah lo. Dan di titik itu, dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada simpati kamu. Apa itu? Kebebasan dari konsekuensi. Jadi guys, kamu boleh memahami luka seseorang tanpa menjadikan harga diri kamu sebagai perbannya. Punya empati bukan berarti harus menghapus batasan. Jadi guys, kalau semua pola ini ditarik jadi satu, mereka membaca ekspresi, membaca emosi, membaca kelemahan, lalu menghitung, kalau gue ngomong begini, dia bakal luluh nggak ya? Kalau gue bikin dia kasihan, dia bakal berhenti marah nggak ya? Kalau gue salahin orang lain, fokusnya bakal pindah nggak ya? Inilah yang disebut work of room, kemampuan memainkan suasana dan dinamika sosial supaya keadaan menguntungkan dirinya. Itu sebabnya hubungan seperti ini terasa membingungkan. Dari luar terlihat perhatian, tapi kamu sendiri sering merasa bersalah. Terlihat peduli, tapi energi kamu habis. Terlihat baik, tapi setelah ngobrol rasanya kayak HP tinggal 2% dan chargernya dibawa kabur. Karena kadang yang kamu rasakan bukan berasal dari kata-katanya, melainkan dari ketidaksesuaian antara citra dan perilakunya. Kebaikan bisa disertai kebutuhan validasi. Perhatian bisa disertai keinginan mengendalikan. Simpati bisa digunakan supaya kamu merasa berutang. Jadi guys, jangan cuma lihat dia baik, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa kebaikan ini membuat gue merasa dihargai, atau justru membuat gue merasa terikat, berhutang budi. Hubungan yang sehat sebenarnya sederhana. Fondasinya martabat, rasa hormat, dan saling menghargai. Gak perlu permainan psikologis. Gak perlu bikin orang merasa bersalah. Gak perlu bohong, lalu menyalahkan orang lain. Gak perlu memakai trauma sebagai kartu bebas konsekuensi. Dalam hubungan yang sehat, seseorang bisa berkata, gue salah, gue ngerti kenapa lo terluka, bukannya tanding-tandingan. Gue salah, tapi dia lebih salah. Atau gue nyakitin lo karena masa lalu gue. Atau yang paling klasik, kalau lo benar-benar sayang sama gue, lo pasti maklum. Nah, kalau kalimat itu keluar, alarm batin kamu boleh berbunyi. Semakin kamu mengenali polanya, semakin kamu berhak untuk berkata, gue memilih mundur,
gue mulai ngerti pola lo. Gue tetap punya empati, tapi gue juga punya harga diri. Kamu boleh memahami seseorang tanpa harus terus tinggal di tempat yang melukai kamu. Karena kedamaian batin itu mahal. Jangan dikasih gratis ke orang yang hobinya bikin hidup kamu kayak sinetron penuh drama. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.